Pratamba Remix. Salam Indonesia, halo pemirsa Anjang Sana Wakil Rakyat, saya Dewi Budianti menyapa Anda di episode kali ini di Dukuh Guosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Dan hari ini kita akan berolahraga bersama dengan Wakil Rakyat kita, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bantul, Bapak Agus Salim, bersama dengan warga juga di sini. Selain berolahraga, kira-kira kegiatan selengkapnya apa ya? Kita simak bersama hanya di Anjang Sana Wakil Rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan ya. Bersama dengan Ketua Komisi A DPRD Bantul, Bapak Agus Salim. Gimana nih Pak, tadi sudah 3 kilo jalan kaki, jalan santai bersama warga? Iya, luar biasa. Luar biasa. Ya. Jadi hampir 3 kilo lebih. Ya. Tapi bagi kami ini sudah menjadi rutinitas kami setiap pagi. Jadi saya dengan istri biasanya malah hampir 1 jam. Hampir 1 jam, setiap 1 pagi jam. tuh Pak? 1 jam tiap pagi. Nah ini alhamdulillah dengan keberadaan kami dengan seluruh warga masyarakat, walaupun jauh nggak terasa gitu, tapi enak gitu, bisa bagus berbaur ya, begitu. Menjadi kebiasaan yang baik bagi warga di Iya. sini, begitu kan? Tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga mental sebenarnya ya Pak ya, karena bisa bercengkerama dengan warga. Nah ini kan momennya pas banget nih Pak kebetulan. Dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, perayaan kita yang ke-78 gitu. Nah, ini memang dibarengin atau gimana sih Pak? Atau kebetulan sama atau apa nih sebenarnya acara jalan santai pagi ini? Iya, perlu kita sampaikan Mbak Dewi. Jadi kegiatan ini untuk menyatukan. Jadi yang selama ini mungkin ada kering yang sebelah nggak bisa bareng. Ya. Nah ini momentum kemerdekaan ini bagaimana nanti kebersamaan dan juga persatuan di antara warga masyarakat ini bisa terjalin dan kemudian dari kepemudaan ini mengadakan kegiatan jalan sehat begitu. Nah ini promotornya ini pemuda-pemuda semua. Para pemuda sini Iya, ya. Karena di Dukuh ini terdiri dari berapa RT sih Pak? Kalau di Dukuh ini ada 6, Oke. nah, kira-kira hampir 1.200 warga masyarakat yang di sini. Dan nah ini semuanya berikut serta nih pagi ini? Iya sekitar 85% lah. Oke. Nah, karena di sini kan ada yang petani, Iya. kemudian jaga rumah. Nggak Nanti bisa kalau semua ditinggal ya? jalan kan repot nanti. Nggak ada yang jaga sawah Iya. dan jaga rumah gitu. Ya, kalau dari 6 RT, sekian banyak warga kemudian bisa berkumpul bersama. Selain pada momentum pagi ini, biasanya mereka ini agenda rutinnya apa sih Pak sehari-hari atau setiap minggu di warga Iya. sini? Kalau warga masyarakat di Dukuh ini biasanya petani, Ya. ya, petani, ada yang wirausaha dan juga mungkin pekerjaan yang lain lah. Ya. Jadi untuk hari ini memang diagendakan sedemikian rupa setelah tadi malam. Tadi malam kita mengadakan tirakatan bersama. Oke. Hampir semua warga masyarakat tumplek-blek tadi malam itu di jalur sini. Iya. Nah ini harapan kami ke depan sekali lagi bagaimana generasi pemuda ini nanti menjadi motor utama dalam setiap kegiatan seperti itu. Ya. Ini kan tadi udah jalan santai nih Pak, hampir 3 kilo, terus ada musik-musik juga, ada panggung. Itu di panggung ini nanti kegiatannya apa tuh Pak? Karena saya lihat banyak door prize juga. Yang pertama tentu yang diharapkan oleh seluruh peserta adalah door prize begitu. Ya. Jadi door prize-nya banyak tuh. Kalau Mbak Dewi mau pengen nanti
tidak ada Ambil undian kosmetik, ya? Oh. pokoknya macam-macam, mahal-mahal semua. Mahal-mahal Hadiahnya mahal-mahal semua. Nah, kemudian yang pertama terkait dengan kegiatan yang ada di panggung, ini memang pemuda memang ingin memusatkan kegiatan ini di pertigaan Dukuh ini. Nah, sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat yang hari ini bisa berbaur bersama-sama, ya, meluangkan waktunya, kemudian juga ikut bergembira bersama. Kita lihat bersama ini, Mbak, ini ada soto, ini yang ada saya bakso, makan tadi, sudah Pak. ya. Habis jalan santai makan soto gitu, aduh luar biasa. Ini Luar biasa. Makanan-makanan ini memang disediakan oleh warga setempat setiap RT atau bagaimana sih, Pak? Untuk RT 2 ini ada soto, kemudian ada RT 3 ada bakso, kemudian RT 1 soto, ada yang jenang juga, terus ada yang mie ayam. Nah, ini semuanya swadaya dari seluruh masyarakat. Jadi beban ini semua dibebankan kepada pengurus RT masing-masing. Jadi bebas menunya. Tapi yang sate nggak ada. Yang sate nggak ada. Satenya nggak ada. Nanti setelah kegiatan ini mungkin nanti kita bisa nyate bareng begitu. Wah, luar biasa, menarik gitu. Baik, nah bagaimana nih sekarang warga setempat, juga Bapak tentunya melihat arti kemerdekaan bangsa kita saat ini secara general juga bagi warga di Dukuh sini. Iya, tentu kami dan juga warga masyarakat sebagai generasi penerus bangsa, ini harus yang pertama bisa menghargai sebuah perjuangan. Kemudian kewajiban bagi kita semua. Ini adalah mengisi kemerdekaan ini. Gitu. Arti mengisi kemerdekaan ya luas dalam artian bagaimana kita bisa membangun, bagaimana kita bisa memikirkan kemajuan masyarakat ini dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu. Oke, mudah-mudahan warga masyarakat di Dukuh ini masih terus bersemangat untuk guyup rukun dan beraktivitas, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan terus menyatukan warga begitu ya Pak ya. Nanti tadi kan Bapak menyampaikan peran pemuda di sini juga sangat luar biasa. Nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol ya Pak ya dengan mereka. Silakan. Pemirsa tetap di Anjang Sana Wakil Rakyat. Kami mengucapkan terima kasih dan juga mengapresiasi kepada pemuda dan pemudi baik Ring 1, Ring 2 yang ada di Pedukuhan Dukuh yang sudah dengan luar biasa mengadakan kegiatan jalan sehat ini sehingga masyarakat yang hadir dalam kesempatan ini jumlahnya luar biasa banyak. Dan tentu harapan kami ke depan dengan diadakannya kegiatan ini tentu untuk mengingat bagaimana sebuah perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pejuang di dalam meraih kemerdekaan yang sampai hari ini usia negara kita ini sudah berusia 78 tahun. Nah, ini sebuah momentum yang luar biasa. Sebagai generasi muda, kita wajib untuk melanjutkan perjuangan ini dan juga mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, kembali di Anjang Sana Wakil Rakyat pemirsa, ini kita habis jalan santai ya, Pak Agus Salim ya. Sudah sehat, sudah berkumpul juga dengan warga, sudah banyak bercerita juga sambil jalan-jalan tadi. Sekaligus refleksi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Nah, ini kita juga sudah bersama dengan narasumber lain ini. Kita sapa dulu Pak Mujahidin. Apa kabar Pak? Baik-baik. Ya, Pak Mujahidin mungkin boleh cerita nih, Pak Mujahidin ini siapa dan juga apa sih perannya di Dukuh Guosari Pajangan ini, terutama saat ini di momen seperti ini, kebersamaan ini. Silakan Pak. LPMK ini apa sebetulnya?
LPMK itu kepanjangan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan. Itu karena keistimewaan dulunya adalah LPMD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Karena Melenkatur di Jogja ini istimewa, ini berubah desa menjadi kalurahan, akhirnya menjadi kalurahan. Kemudian untuk tingkat dusun ini saya sebagai ketua Pokgiat, jadi kelompok kegiatannya. Jadi pemberdayaan masyarakat di desa ini, di dusun Lukuh ini terangkum dalam kelompok kegiatan ini. Baik RT sampai ke tingkat Dasar Wisma, PKK, semua terangkum di satu kelompok kegiatan. Jadi tidak terpisahkan, termasuk juga pemuda Karang Taruna ini juga dalam ruang lingkup Pokgiat LPMK juga. Kemudian dari ini kita ada acara ini juga atas kerjasama semua dari Pokgiat ini, dari promotornya, dari gerakannya, dan inisiasi dari segala pihak. Tapi yang paling utama juga dari Karang Taruna ini, mereka masih muda, punya pikiran yang jernih, yang bagus, ada visi misi ke depan yang lumayan bagus, didorong oleh SDM yang sudah lumayan bagus. Juga sarana prasarana kita bisa dilihat sendiri, walaupun ini dusun atau pedukuhan, desa istilahnya, tapi tidak kalah dengan daerah-daerah lain, bahkan mungkin malah lebih unggul, baik dari segi sarana prasarana, SDM, kegiatan dan lain-lainnya itu. Jadi persatuan dan kesatuan, kekompakan yang diwujudkan dalam kelompok kegiatan tersebut kita wadai dalam Pokgiat atau kelompok kegiatan LPMK. Baik. Nah, sebelum kita jauh menuju pembahasan terkait sarana prasarana tadi begitu ya, saya ingin juga dengar dari Pak Agus Salim nih bagaimana memaknai kebersamaan yang ternyata tidak hanya dengan warga sekitar tapi juga dengan mereka-mereka seperti ini, Karang Taruna, ada perwakilan dari LPMK. Bagaimana Anda memaknai kebersamaan dengan mereka ini? Terima kasih. Dalam suasana yang luar biasa seperti pagi hari ini kami memang ingin membuat sebuah regenerasi kepemimpinan, sehingga harapan kami di Lukuh ini yang pemilihnya hampir 1.000 lebih. Ini saatnya pemuda ini berada di depan, gitu. Berada di depan dalam segala hal, baik dari sisi pembangunan, dari sisi pengkondisian warga masyarakat ini, sehingga ketika nanti inovasi daripada pemuda ini bisa ditularkan dan juga dikeluarkan seluruh kemampuan yang ada. Ini saya kira kemajuan yang diharapkan oleh para sesepuh dan juga para tokoh masyarakat ini. Dengan adanya kepemimpinan kepemudaan ini, harapan kami akan lebih cepat. Kita bisa melihat bagaimana ruas jalan ini ketika malam seperti Malioboro ini, Mbak. Oh, ramai sekali. Ramai sekali ini. Penerangan jalan sudah, kemudian jalan yang dulunya seperti untuk pakai trail ini sekarang halus seperti Stadion Mandalika ini. Nah, ini jalannya luar biasa. Ini berkat dukungan dari seluruh warga masyarakat dan juga kontribusi yang sudah kami berikan selama menjabat di DPRD Kabupaten Bantul seperti itu. Tadi kan juga sudah sempat disebutkan nih ada sarana prasarana yang memang sudah cukup memuaskan begitu Pak. Apa saja sih yang paling membantu selama ini sarana prasarana yang sudah tersedia dan apa juga mungkin yang harus ditingkatkan gitu Pak? Silakan. Terutama prasarana jalan, penerangan itu paling utama. Kalau dulunya di sini adalah jalannya kurang bagus atau terlalu jelek, sekarang sudah bisa dilihat bagus, penerangan juga sudah merata sampai ke pelosok, Pak. Jadi bukan sekedar jalan namanya sampai masuk ke gang-gang kecil itu semua lampunya sudah lampu penerangan yang besar-besar itu. Ya berkat bantuan dari Pak Agus Salim melalui komisi DPRD, jadi kami mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Agus Salim, Ketua Komisi DPRD Kabupaten Bantul. Iya, kan memang sarana prasarana yang mumpuni dan memadai itu bisa mendukung kegiatan terus berjalan nih Pak. Kalau ada yang bisa disebutkan barangkali satu gitu, mumpung ada Pak Agus Salim, apa yang kurang nih yang perlu ditingkatkan, yang paling dibutuhkan saat ini? Yang kurang ini untuk per RT ya, istilahnya kita kalau sarana prasarana
fisik pembangunan itu sudah lumayan bagus. Yang masih agak kurang itu drainase, Pak. Drainase. Tapi dalam kurun waktu yang kurang dari setengah tahun ini, insya Allah drainase sudah ada, tapi masih kurang gitu. Kemudian kalau yang masih agak kita butuhkan itu sarana untuk kegiatan masyarakat itu seperti tarup itu tenda untuk acara hajatan itu. Nah, itu kita masih kurang mengingat sekarang rumah tangga itu kecil-kecil. Ya, tidak ada yang rumah yang besar kayak dulu lagi, jadi sangat membutuhkan itu. Oke, monggo silakan dijawab Pak Agus Salim, drainase, kemudian taruh gitu, silakan. Iya, memang luar biasa. Jadi animo masyarakat terkait dengan bagaimana bisa memberikan fasilitas untuk kepentingan masyarakat. Ini memang semakin lama, ini masyarakat ketika sudah tidak punya lahan, kemudian nggak punya pekarangan. Ini saya kira yang paling efektif adalah ketika nanti dalam hajatan apapun, ini nanti harus punya sarana seperti yang disampaikan oleh Pak Jahidin. Nah, ini tentu harapan kami ke depan, insya Allah nanti di 2024 insya Allah masih akan berlanjut kembali begitu. Amin. Nah, ini tentu selokan yang di sini mungkin banyak perlu perhatian. Jadi kalau hujan supaya nanti tidak ada air liar yang kemudian bisa membuat pekarangan menjadi terpenuhi oleh air seperti itu. Nah, ini menjadi PR kami ke depan di 2024-2025 bagaimana nanti kami bisa mengalokasikan anggaran itu untuk masyarakat di Kampung Dukuh seperti ini. Oke, baik. Artinya nanti kita bisa bayangkan selain warga masyarakat sudah guyup rukun, banyak kegiatan, tapi juga terhindar dari bencana banjir, begitu kan? Tarup juga ada di mana-mana untuk bisa menjadi tempat untuk mereka bisa berkumpul, saling bertukar ide dan lain sebagainya. Nanti di segmen selanjutnya kita masih akan ngobrol lagi ya Pak Agus Salim ya dengan narasumber lain. Tetap bersama kami pemirsa, tetap di Anjang Sana Wakil Rakyat. Pemirsa Anjang Sana Wakil Rakyat, kembali lagi bersama kami. Tadi kita sudah olahraga, sudah jalan sehat, sudah makan, sudah bagi-bagi hadiah. Ini kita lagi berkumpul nih dengan warga Dukuh yang khususnya mereka adalah anak-anak muda, betul ya Pak Agus Salim ya? Coba saya perkenalkan terlebih dahulu nih, ada yang mewakili Mas Dani. Apa kabar Mas Dani? Baik, alhamdulillah. Oke, Mas Dani ini sebagai ketua dari Kring 1. Kring 1. Yang sebelahnya Mas Nafik ya. Apa kabar Mas Nafik? Dari Kring berapa nih? Dari Kring. Oke, saya mau ke Mas Dani dulu deh. Ada berapa Kring sih Mas di sini nih? Di Pedukuhan Dusun Dukuh ini ada 2 Kring. 2 Kring yang jadi di situ ada 2 sistem kepemudaan. Oke, kalau Mas Dani kan dari Kring 1 nih. Boleh cerita nggak sejauh ini sebagai pemuda juga teman-teman yang lain itu kegiatan rutinnya apa sih di Dukuh ini? Oh, alhamdulillah di Kring 1 ini kami sangat banyak melakukan gotong royong untuk kebersamaan di lingkungan masyarakat. Kita beberapa kali mengadakan sebuah event antara lain ada voli, ada jalan sehat yang alhamdulillah rutin kita lakukan selama hampir 4 tahun ini. Voli, jalan sehat, olahraga ya? Iya. Selain olahraga apa lagi Mas? Kita atas bantuan dari pemerintah lewat Pak Agus Salim, kita diberikan ada beberapa pelatihan. Yang pertama pelatihan peternakan budidaya ikan. Yang kedua ada sosialisasi terkait bijak dalam penggunaan media sosial. Waduh. Dari Kominfo. Digital literasi juga sangat ditekankan di sini ternyata ya. Oke, saya mau ke Mas Nafik nih. Kalau dari Mas Nafik sendiri di Kring 2, agenda atau kegiatan rutin bersama pemuda lainnya apa saja nih Mas? Ya banyak, terutama gotong royong terhadap masyarakat juga, terus ada lomba-lomba di olahraga, dan sama jalan sehat juga dari Pak Agus Salim. Dukungan yang selama ini diberikan apa aja sih yang memang sudah sangat terasa untuk bisa melancarkan agenda kegiatan selama ini Mas Nafik dari Pak Agus Salim? Dukungan untuk pemuda ada juga, terus menyongsong jalan sehat ini juga ya udah.
Oke. Ya, biasanya kalau dari Mas Nafik sendiri tadi kan ada budidaya ikan begitu ya, terus ada digital literasi. Itu apa saja dukungan yang sudah diberikan selama ini dari Pak Agus Salim sebagai wakil rakyat di sini? Hasil dari dukungan dari Pak Agus Salim sendiri bisa berupa barang maupun untuk mendukung kegiatan kelancaran dari masyarakat sendiri. Dan kedepannya kami berharap itu bisa berkelanjutan dan di desa ini menjadi poros untuk kedepannya dilihat dari masyarakat-masyarakat luar. Waduh, luar biasa. Pak Agus selama ini memberikan dukungan kepada mereka tentunya kan tidak hanya sesuatu yang bisa digunakan atau dilihat, tapi juga secara dukungan moral begitu ya Pak ya. Apa saja yang selama ini selalu disampaikan gitu Pak kepada mereka, nasihat-nasihat dan dukungan lainnya gitu? Iya, ketika kami sering berdiskusi dan juga komunikasi yang sering kita lakukan terhadap Mas Dani, Mas Davi dan juga mungkin Mas Taufik selaku tokoh masyarakat, ini sebenarnya kami tidak pernah henti untuk selalu memberikan dukungan secara moral. Bagaimana nanti kependudukan ini untuk bisa menjadi sebuah gerbong baru di dalam meneruskan pembangunan khususnya yang ada di Dukuh ini. Karena kita ketahui di Dukuh ini jumlah penduduknya luar biasa banyak. Ya. Ini kita lihat sendiri nih, pemudanya ada berapa ini? Ini calon-calon penerus bangsa semua. Nah ini harapan kami dari Dukuh inilah nanti akan muncul seorang pemimpin, seorang leadership yang nanti akan memimpin khususnya kepemimpinan di Kabupaten Bantul ini secara nasional. Nanti ada yang jadi menteri, ada yang jadi presiden dan sebagainya. Seperti itu. Ini bertepatan dengan momentum kemerdekaan Republik Indonesia, Pak. Apa sih pesan Bapak gitu khususnya kepada anak-anak muda ini, khususnya bagi mereka yang tadi terkait leadership juga, tapi selain itu apa Pak agar mereka juga di zaman teknologi sekarang ini mereka bisa terus berkembang dan bersaing gitu dengan dunia luar. Betul. Ya, kemarin di kurang lebih seminggu yang lalu atau 10 hari yang lalu ya Mas Dani, kita bekerjasama dengan Kominfo, kita melakukan sebuah sosialisasi, kemudian disitulah kita bisa mendapatkan sebuah ilmu. Bagaimana nanti kita bisa bijak dalam menggunakan digital di era digitalisasi ini, jangan sampai yang punya HP, yang punya medsos dan yang lain ini bisa dimanfaatkan. Kita bisa mengembangkan sumber daya alam, sumber daya manusia yang di sini layak untuk dijual di luar negeri atau di luar daerah. Karena keterampilan dari pemuda ini kan sudah terbukti. Kemarin ketika budidaya lele sudah dilakukan setahun yang lalu, nah ini hasilnya baru bisa dirasakan hari ini. Dan ini di tahun 2024 yang akan datang sudah kita alokasikan lagi anggarannya untuk meneruskan budidaya lele ini sebagai percontohan bahwa generasi yang ada di Dukuh ini generasi yang produktif seperti itu. Kalau keterampilan sudah didapatkan, tinggal bagaimana kita mempromosikannya kepada masyarakat luar. Nah, apa nih dari Mas Dani kira-kira yang saat ini sangat dibutuhkan gitu? Terkait sarana prasarana atau dukungan apa saja sih yang ingin dibutuhkan untuk bisa melancarkan kegiatan mumpung ada Pak Agus Salim biar bisa didengarkan langsung gitu. Harapannya ke depannya kita bisa memiliki kendaraan yang mungkin bisa untuk pengangkutan sampah di lingkungan masyarakat Dukuh. Transportasi transportasi untuk pemilahan sampah maupun pengangkutan sampah ke depannya. Itu yang paling penting, nanti kemudian kita akan berkembang untuk ke program budidaya yang bermungkin insya Allah akan berkelanjutan ke depannya. Oke. Ya perlu kita sampaikan Langsung dijawab, Pak. Ini sampah Dewi ya. terutama Ini sampah persoalan menarik yang ini. sangat menarik ini. Jadi Bantul ini hari ini kan baru viral nih. Iya. Sampah di TPS Piyungan. Sekarang kan nggak boleh buang sampah di sana. Nah, harapan kami bagaimana nanti sampah ini menjadi sebuah berkah bagi kita semuanya, bagi masyarakat. Jangan sampai nanti sampah yang ada di lingkungan khususnya di warga Dukuh ini berserakan, tidak teratur, kemudian menimbulkan bau yang nggak enak begitu. Nah, apa yang disampaikan oleh Mas Dani, insya Allah nanti kita akan kita komunikasikan terkait dengan penganggaran. Karena memang keterbatasan anggaran kami di 2023 ini sudah habis, Mbak. Ya insya Allah nanti berubahan adalah sedikit-sedikit gitu ya. Nah ini kami yakin bahwa dengan keberadaan pemuda baik ring 1, ring 2 ini ketika nanti ada pelatihan pengolahan sampah, kemudian nanti ada fasilitasi terhadap transportasi yang tadi disampaikan oleh Mas Dani, ini insya Allah nanti akan berkembang kembali, tidak hanya budidaya lele namun juga pengolahan sampah. Ini mendukung bagaimana nanti visi misi Kabupaten Bantul 2025 ini kan Bantul bebas sampah. Betul. Wah, pas sekali momentumnya begitu ya. Dan
memang harus dimulai sejak saat ini? Kapan lagi gitu ya? Kalau dari Mas Nafik, apa yang paling dibutuhkan dukungannya saat ini Mas untuk melancarkan kegiatan anak-anak muda di sana? Ya, untuk kedepannya semoga bisa mendukung penuh kepemudaan Kering 2 juga membantu semuanya. Oke, ini kan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan. Apa sih dari pemuda nih, mungkin dari Mas Dani deh, apa yang ingin disampaikan semangat kepemudaannya untuk teman-teman di luar sana gitu? Harapannya dari kami pemuda Kering 1, Kering 2, kita lebih erat dalam bersilaturahmi, kita lebih giat dalam bergotong royong, kita lebih aktif untuk kedepannya melaksanakan segala kegiatan apapun itu untuk mensukseskan segala kegiatan yang ada di Dusun Dukuh ini. Oke, dari Pak Agus Salim, monggo silahkan untuk teman-teman yang ada di sini yang kebetulan kok warna bajunya sama ya dengan saya. Ini nggak janjian juga, boleh nggak jadi bagian di sini? Boleh. Ya, apa Pak yang ingin disampaikan kepada para pemuda ini dan juga kepada masyarakat, mereka anak-anak muda Indonesia di momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini untuk bisa menjadi generasi penerus bangsa yang mumpuni gitu di masa yang akan datang. Ya, pesan kami yang terakhir, kita harus bersatu. Yang paling penting adalah kebersamaan, persatuan pemuda yang ada di Dukuh ini selalu kita eratkan. Selalu kita jalin komunikasi, apapun komunikasi itu yang penting komunikasi yang positif. Sehingga ke depan ngupokoro bangun desa. Ngupokoro bangun desa ini adalah saatnya pemuda dan pemudi ini ngurusi kampung kita. Yang nanti akan dilanjutkan kepemimpinan ini oleh teman-teman pemuda dan pemudi. Saatnya yang tua tinggal mirsani sebagai pengamat begitu. Nah, ini pelakunya adalah generasi muda semuanya. Sebelum akhirnya nanti memimpin bangsa, ini adalah arena yang sangat tepat untuk kita belajar kepemimpinan ya Pak, di desa kita sendiri, di tempat kita sendiri, di rumah kita sendiri. Baik, sekali lagi kita mengucapkan Pak, monggo silahkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Iya, buat warga di Dusun Dukuh dan juga para pemirsa semuanya, kami bersama dengan teman-teman pemuda dan pemudi Dukuh mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78, selalu semangat di dalam membangun dusun kita masing-masing. Merdeka! Merdeka! Terima kasih Pak Agus Salim juga teman-teman semua di sini. Terima kasih juga pemirsa sudah bersama dengan saya Dewi Budianti dalam Anjang Sana Wakil Rakyat episode kali ini. Salam Indonesia!